Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para jamaah, para guru, para bapak-bapak, dan para hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kami hormati sahibul hajat, sahibul bait. Kita doakan mudah-mudahan sahibul bait, keluarga besarnya Allah Subhanahu wa taala, berikan rezeki yang banyak, yang halal untuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kami hormati guru kami al-mukarram al-ustaz Hasbi Allah, guru kami al-mukarram al-ustaz Fakhrul Razi, orang tua kami Bapak Haji Besuni, dan segenap para hadirin yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam yang mulia ini Pak, kita dikumpuli oleh sahibul bait, tidak lain tidak bukan minta keikhlasan doa dari kita. Pada malam ini acara haul pengajian, kita diundang untuk minta ikhlas doain almarhum almarhumah daripada sahibul bait atau sahibul musibah. Maka pada malam ini saya ingin menyampaikan enggak panjang enggak lebar. Emang rokok sama duit udah dikepelin ini. Saya bilang sama Bang Hadi tadi, Bang saya langsung buang aja ya. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Salah satu bakti kita sebagai anak kepada orang tua. Ada sahabat Nabi dari Bani Salamah bertanya kepada Nabi SAW. Ini ada di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, sarah daripada Riyadhus Shalihin. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma min ba'di mautihima. Ya Rasulullah, masih adakah kesempatan buat saya? Buat saya ini artinya buat sahabat yang bertanya kepada Nabi, pengen nih sahabat berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi kedua orang tuanya udah meninggal dunia. Jadi masih bisa enggak anak itu bakti kepada kedua orang tua yang orang tuanya udah kagak ada, udah meninggal? Apa kata Nabi SAW? Faqala Nabi SAW, na'am. Nabi menjawab, iya, masih bisa. Bakti anak kepada orang tua tidak akan terputus sekalipun orang tua sudah meninggal. Apa langkah-langkahnya? Bagaimana caranya anak berbakti kepada kedua orang tua tapi kedua orang tua sudah tiada? Maka Nabi mengajarkan yang pertama adalah as-salatu alaihima. Salat di sini mananya bukan nyolatin Pak, bukan. Mananya di sini adalah al-muradu bis salati ay ad-du'a'u alaihima, doain. Ini alhamdulillah nih, sahibul bait ngundang kita di sini. Ya satu emang buat makan, ongkoh. Ngopi juga ongkoh. Ya. Silaturahim juga ongkoh juga, kita kumpul bersama. Ini doain buat almarhum almarhumah yang tadi sudah dikirimkan di bacaan Yasin, di bacaan tahlil, di muqaddimah Fatihahnya. Maka ini yang diharapkan orang tua, dan ini salah satu bukti bahwa anak bakti kepada kedua orang tua. Apa itu? Doain. Bahkan ada ancaman dari Nabi SAW. Ketika anak udah kagak mau lagi doain orang tua, apa kata Rasul? Idza tarakal abdu ad-du'a lil walidaini yanqati'u anhu rizqu. Ketika seorang anak enggak mau doain orang tua, doain aja udah kagak mau nih, buru-buru bagi duit, apalagi bagi kontrakan.
doain udah ada segenwen atau mau ada orang tua, maka kata Nabi yang qati'u anhur rizku, diputus rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kagak doain doang, Pak. Bagaimana kalau orang tua dibunuh? Nauzubillah min zalik. Kadang-kadang anak ini suka apa? Terprovokasi kepada orang lain. Melihat orang lain kaya, anaknya masih miskin, bapaknya kaya, badannya belum dibagiin, bapaknya cepet-cepet dibunuh, dikasih racun tikus. Dapat arisan kagak, Pak, model begini. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Menyegerakan sesuatu yang bukan pada waktunya, enggak nunggu sampai meninggal malah diburu-buruin, maka itu malah tercegah dia mendapatkannya. Itu lebih daripada nggak doain, lebih parah, Pak. Maka kita selaku anak, ayo Pak, kalau orang tua masih ada, bahagiain orang tua. Kalau emang udah nggak ada, jangan makin putus asa, doain. Makanya di kita itu ada istilahnya doain malam pertama, ya Pak ya, malam ketiga, malam ke 7, malam ke 14, ya Pak ya. Ada lagi malam ke 25, namin Pak, ada lagi tuh. Ambil lagi tuh. Ntar malam 25 lanjut lagi Pak ke malam 40, malam 40 100 ribu nyampe haul. Itu ada tujuannya, tidak lain adalah itu Pak, doain orang tua kita. Kenapa demikian? Di dalam hadis Nabi dikatakan mal maitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawis. Orang yang mati, orang yang meninggal dunia di dalam kuburan seperti orang yang tenggelam di tengah-tengah laut. Enggak lain enggak bukan, yang dibutuhkan apung. Yang penting selamat. Enggak lain yang butuhin, yang penting selamat. Maka orang meninggal di dunia diumpamakan orang tenggelam di tengah laut, yang dibutuhin ngapung. Maka orang yang meninggal di dalam kuburan yang dibutuhin yantaziru dakwatan, doa dari orang-orang yang gak hidup. Ini juga Pak ada dalilnya. Enggak semata-mata kita punya tradisi di kampung ngadain begini diklaim bid'ah, dikatain kagak ada dalilnya. Padahal terang-terangan kata Allah, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina allazina sabakuna. Itu data banget tuh ayatnya. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang duluan meninggal dalam kondisi iman. Itu Allah yang berfirman. Artinya nyampe doa kita buat mereka yang sudah tiada. Maka kita yang hidup menjadi tanggung jawab buat orang yang gak ada, wabil khusus tanggung jawab. Jangan sampai putus bakti kita kepada kedua orang tua. Kita anak Pak, belum tentu orang tua. Benar gak Pak? Adanya kita wasilah kedua orang tua. Seburuk apapun orang tua kita, beliau yang melahirkan kita. Sehebat apapun kita, tanpa kedua orang tua gak bakal jadi apa-apa kita. Maka momentum di haul ini jangan sia-siakan. Apa sih artinya uang, apa sih artinya dana ketika kita niatkan buat kedua orang tua yang sudah membesarkan kita lebih dari apa yang kita keluarkan pada malam ini. Maka mana bukti kita, wujud kita dalam bakti kepada kedua orang tua. Ini kita udah hidup, orang tua masih hidup, nyusahin mulu, api kuat mati nyusahin juga. Itu mak kalau bisa ngomong habis dicekek gitu bocah. Kemudian dulu mah gua kagak ngelahirin ribet banget di dunia. Paling begitu berkatanya orang tua. Maka jangan sampai kita menyakiti perasaan kedua orang tua kita, apalagi sudah meninggal dunia. Perlu ziarah setiap seminggu sekali, tengokin orang tua, doain. Kita kalau misalnya ketemu sama lewat WA, enakan mana dapat? Ketemu ya, dibandingkan ini kadang-kadang saya nyampein begini Pak, ziarah doain. Dijawabin, emang dari rumah doa kagak nyampe guru. Saya balikin aja, ente kalau mau ketemu doi enakan WA apa langsung ketemu? Enakan ketemu lah, sama orang juga kalau udah kagak ada emang rumahnya di kuburan, tengokin, doain, lebih bahagia. Dia ngeliat gak? Melihat kita semuanya Pak, apalagi ngirimin doa. Maka salah satu keberuntungan orang muslim menjadi beriman kepada Allah, doa kita double Pak. Pertama setiap minggu dapat, yang kedua setiap hari dapat.
Allah setiap hari dari family, keluarga, murid, teman, anak, cucu, cicit dan lain-lainnya. Kalau dari yang setiap minggu tuh khutbah Jumat tuh Pak. Itu kan ada tuh Allah maghfir lil mu'minina wal, cuman model begitu berebutan Pak. Lah iya, diampar aja gitu, diaur Pak doanya. Lah kan berebutan Allah maghfir, selama dia beriman kepada Allah dapat ampunan. Cuman kagak full. Coba kalau dari kita dikhususin di malam ini dapatnya menang banyak Pak. Makanya seneng orang yang kagak ada dikirimin doa makanannya. Itu emang makanannya doa. Nah kita makanannya ini depan mata. Ini salah satu sodako Pak. Kalau Bapak kagak makan, dikit ini pahalanya buat almarhum. Maka Bapak makan semuanya. Kalau perlu dibungkusin Pak. Bener Pak. As-sadaqatu ba'da dafni thawabuha yabqa ila salasati ayyamin. Nilai sodakoh itu Pak, ini kan sebelum baik sodakohin kita nih, makanan nih ya. Ini diniatin buat almarhum misalnya nih. Maka ia butuh thawabuha ila salasati ayyamin. Kalau baru meninggal, sampai palanya terus sampai 3 hari. Dari 3 hari disodakohin lagi, terus majam 7 sampai haul Pak. Artinya pahalanya banyak buat orang yang udah nggak ada, kita niatkan buat mereka semuanya. Ini poin yang pertama. Ketika ditanya Rasulullah masih bisa bakti, masih. Untuk siapa? Kedua orang tua. Dengan cara apa? Doain kedua orang tua kita. Ini yang pertama Pak. Lalu yang kedua kata Nabi SAW, apa kata Rasul? Wal istighfaru lahuma. Habis doain istighfarin Pak. Makanya di Yasin ulama nyusun itu kalimatnya bagaimana? Astaghfirullahalazim li wali walidayya, ya, li bagiku, wali walidayya buat kedua orang tuaku, walil muslimina wal muslimat, dapat orang muslim dan orang muslimat. Baru dijamu dengan jamaahnya astaghfirullahalazim. Ini salah satunya Pak. Ini yang diharapkan kepada kedua orang tua kita yang sudah nggak ada, istighfar. Dan saya seringkali mengatakan Pak, yang namanya istighfar itu nggak melulu harus ada dosa, nggak melulu harus ada kesalahan. Al-Imam Al-Khatib dalam kitab Bujaironi beliau mengatakan, wa du'a'u bil maghfirati la yastalzimu wujuda dhanbin bal qad yakunu bi raf'id darajati indallahi azza wa jalla. Yang namanya doa dengan istighfar, Allahumma gfirli, itu bukan harus adanya dosa. Bisa jadi mengangkat derajat seorang melalui istighfar. Orang yang hidup maka diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fungsi daripada istighfar Pak. Apa buktinya? Rasulullah ada dosanya Pak? Enggak ada. Apakah Rasulullah berhenti istighfar? Enggak. Rasulullah istighfar sehari Pak lebih dari 100. Yang kagak ada dosa istighfar. Lah kita yang banyak dosa, pede buat masuk neraka. Bukan pede masuk neraka, kayaknya yakin banget itu Pak. Pede masuk surga. Kita belum diklaim surga aja berani-berani ninggalin istighfar. Rasulullah aja yang diklaim masuk surga masih kuat istighfar. Dan ini menandakan istighfarnya Rasul bukan semata-mata dosa. Tujuannya Pak, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kita lalai, janganlah kita namanya capek untuk zikir kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi buat orang-orang yang sudah tiada. Mereka kalau udah diwiridin terus, disodakohin, diistighfarin, misalnya habis dosanya, sudah masuk ke surga Allah, apakah tetap berhenti? Terusin. Makin sering baca istighfar, makin sering juga diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu. Ini salah satu fungsi daripada istighfar Pak. Ya, makanya ada hadis Nabi SAW, kita itu Pak kalau minta apa-apa sama Allah jangan langsung minta. Udah perbanyak aja dulu istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau udah sebanyak-banyaknya istighfar, Bapak gak usah minta, Allah udah tahu langsung dikabul. Apalagi Bapak minta. Itu salah satunya. Maka saya punya guru, Syekhul Masyayikh, guru daripada guru, maha guru. Jauh tuh.
Saya punya guru-guru, saya punya guru-guru lagi punya guru. Beliau ngasih wiridan. Salah satu doa istiqomahin. Apa doanya? Pendek, Pak. Bagaimana? Allahumma gfirli, cukup. Itu kalau dirutinin setiap hari, dimanapun kita berada, pakai nih doa Allahumma gfirli. Itu di dalam kitab Misbahul Zolam, Syekh Abdul Majid beliau mengatakan, jangankan dia jalan di atas air, Pak, gunung itu lebar tingginya luar biasa, disuruh terguling sama kita. Kalau kita udah sering istiqomah, terbalik itu gunung. Itu salah satu fungsi daripada istighfar, Allahumma gfirli. Kenapa? Beliau mengatakan dalam kitab Misbah, itu yang diartikan Allahumma gfirli, ya Allah ampunkan aku. Setiap hari minta mohon ampun kepada Allah, habis dosa kita. Kalau habis dosa kita, naik pahala kita. Ketika naik pahala kita, minta sama Allah, akan diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika saya baca tabir itu, saya punya tasawur, gambaran begini, Pak. Enggak mungkin beliau ngomong seperti ini kalau tidak eksperimen ketika dalam hidupnya. Artinya terbukti sama beliau ketika beliau baca Allah maghfirli, semua tunduk sama beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dahsyatnya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi istighfar kita, ampunan kita itu kita bacakan di malam hari. Maka kata dalam kitab apa? Diba itu wa yunadi hal min taibin. Seru Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di malam hari yanzilu fi kulli sama, turun di atas langit rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yunadi hal min taibin. Adakah orang yang tobat? Adakah orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah akan berikan permohonan permintaannya di malam hari itu. Maka kuncinya apa, Pak? Istighfar. Kadang-kadang kita kalau mau sholat kagak pakai istighfar lagi, kagak pakai doa lagi. Langsung aja, ya Allah sebagaimana Engkau tahu apa yang aku ingin. Amin. Kagak ada ini doa model begini nih. Rada ribet diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen doa, Pak, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adabnya harus ada. Walaupun Allah Maha tahu, jangan begitu ngomongnya. Ya Allah sebagaimana biasa, amin. Malas berdoa. Lah iyalah, harus ada adabnya. Bagaimana cara adabnya? Rasulullah ngajarin ketika kita pengen doa kepada Allah, pertama puji dulu Allah. Makanya kalau doa itu sering tuh imam, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazid. Puji Allah. Udah kelar dipuji, baru iringin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Iringin sholawat. Pujian udah, sholawat udah, baru udah deket tuh doa minta pada Allah Subhanahu Ta'ala. Ini saya bandingin begini, Pak. Bapak kalau pinjam duit, Pak, sama tetangga, coba dia langsung ngomong, Pak, mohon maaf, Pak, saya mau pinjam duit, kira-kira ada kagak, Pak? Kagak bakal dikasih. Ada ribet. Maka kalau pengen begitu caranya dapat, Pak, pertama angkat-angkat dulu. Bapak saya kenal di kampung gua, Masya Allah, baik banget. Angkat, baru udah lebah itu kita jatuhin. Ini kira-kira boleh ke depan nih, kita pinjam 2 juta aja, nggak usah banyak-banyak. Wah, tadi diangkat, susah untuk nolaknya. Orang udah diangkat mulu, ya udah dah, kirim dah rekening, ya tidak 2 juta. Itu diijabah gara-gara apa? Ada sama doa juga begitu. Puji dulu Allah, sholawat, baru minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syaratnya yang penting dalam doa, Pak, kudu yakin. Jangan pakai ragu-ragu. Kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, fa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilillahi. Doalah kepada Allah dalam kondisi yakin doa kita diijabah. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengijabah doa hati orang yang lalai, tidak yakin kepada Allah Ta'ala. Minta yakin aja dah. Cuman yakin dirinya sholat, jangan doa doang, yakin. Yakin, ya Allah saya minta rezeki yang banyak biar bisa beli tanah depan rumah. Tapi ya Allah, rada ribet itu dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah gak yakin. Ada tapi ini yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, salah satu kita ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, Pak,
Poin yang kedua, istighfarin orang yang sudah nggak ada. Senang dia di sana, dapat ampunan terus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu saya ngaji Pak, ada cerita dulu anak itu dikasih muka siapa. Ini saya kagak tahu keluarga siapa Pak. Cuman saya waktu ngaji diceritain begini aja sama guru saya. Muka syafa itu Pak dikasih penglihatan sama Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kagak ngeliat, dia ngeliat Pak. Singkat cerita bapaknya itu Pak, itu penglihatan dia lagi dipukulin sama malaikat. Tiap hari dipukulin mulu sama malaikat. Akhirnya nih bocah ngadu sama Pak Kiai. Pak Kiai, saya kok dikasih gambaran orang tua saya dipukulin mulu. Pak Kiai ngasih amalan. Apa amalannya? Coba ucapin la ilaha illallah, niatin buat bapak ente. Itu setiap saat dibaca diniatin sama orang tua. Gambaran bapaknya yang tadi dipukulin kencang cepatnya luar biasa. La ilaha illallah, lama-lama pelan Pak. Pelan berhenti sampai tidak memukulin lagi. Gara-gara apa Pak? Dikirimin doa la ilaha illallah. Nah ini kalau kita bayangin dari malam pertama almarhumah meninggal, malam pertama, kedua, ketiga sampai haul diadain, ini haul berapa ini? Udah banyak berarti ya. Udah banyak berarti ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan min ahlul jannah, dimasukkan surga Allah Subhanahu. Nih Pak, poin yang kedua. Poin yang ketiga, salah satu amalan berbaktinya kita kepada orang tua yang orang tua kita udah nggak ada adalah wa infadu ahdihima min ba'di mautihima. Laksanain wasiatnya. Kalau orang tua kita wasiat kepada kita nih, ahli warisnya, laksanain semaksimal mungkin. Cuman yang kita laksanain wasiat yang benar, bukan wasiat yang salah. Kalau bapak kita mau sakaratul maut meninggal, wasiatnya itu keliru, tidak sesuai dengan syariat, jangan kita penuhi. Nah kalau bapak meninggal, kontrakan depan jual. Emang kontrakan bapak, kontrakan orang, jangan dipenuhi model begini nih. Ya, kontrakan orang mau jual. Kalau kontrakan dewek itu jual, kenapa? Orang lah, mana orang? Ini kalau wasiat model begini jangan ikutin. Tapi kalau wasiatnya baik, selama nanti bapak udah nggak ada, tolong terusin pengajian, tolong terusin yang namanya santunan, tolong terusin yang namanya nih nafkahin buat adik-adik lu pada. Maka inilah Pak, dilaksanain. Kenapa? Wasiatnya seperti itu. Maka kalau kita nggak laksanain, dosa kita sebagai ahli baiknya. Ingat Pak, sekali lagi saya katakan, wasiat yang menurut syariat diperbolehkan. Kalau tidak diperbolehkan, jangan kita laksanain. Lalu yang keempat Pak, amalan apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin bakti kepada kedua orang tua adalah wasilaturrahimi allati la tusalu illa bihima. Silaturahim jangan pakai putus. Terus lanjutin kalau orang tua kita kagak ada. Dan ini saya akan sampaikan Pak, orang banyak memahami silaturahim, tetangga, pendatang, mau kemana Bang? Mau main ke rumah teman, mau silaturahim. Ini kurang tepat pemanaannya Bang. Yang dimaksud dengan silaturahim Bapak bisa buka tuh sekarang di HP. Definisi silaturahim adalah hubungan yang masih ada erat dengan rahim. Misalnya kita punya engkong, bercabang tuh anaknya, cucunya, cicitnya, kita sambung silaturahim ke mamang, ke encang, ke encing, ke adik, ke empo, ke abang. Itu yang namanya silaturahim. Dan yang model begitu tuh, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Orang kalau pengen dipanjangkan umurnya, dibanyakan rizkinya oleh Allah, sambung silaturahim. Yang begitu modelnya. Kalau bapak ke tetangga nggak ada saudara rahim, bukan silaturahim namanya, namanya silatul ukhuwah islamiyah. Yang model begitu kagak dapat dua ganjaran ini, cuma dapat rokok 2 batang sama kopi dah. Nah itu ya, pahala kebaikan dapat ya, tapi untuk mendapatkan umur panjang, rezeki banyak, silaturahim. Maka dari hadis ini Pak, Rasulullah berarti pesan secara kagak langsung, ketika orang tua udah kagak ada, saudara biar pada akur, jangan pada berantem, apalagi masih satu rahim. Kalau pada berantem kesian orang tua, berarti kagak nyambung amalannya ntar sama orang tua.
Ini bapak udah meninggal, bukannya dipikirin bagaimana nih acara biar bapak senang, berebutan harta. Ini nih sering terjadi. Bukan satu dua, bahkan ada yang datang ke rumah saya minta tolong, ini Ustaz bagaimana caranya. Saya bilang, bapak ente kuburannya belum kering, itu urusin dulu. Pertama tanya utang piutang ada apa kagak waktu masa hidup. Ketika ada lunasin. Ini anak udah bagi sana bagi sini, berantem ujung-ujungnya putus silaturahim. Ketika putus silaturahim, ancaman dari Rasul, la yadkhulul jannah qati'ur rahimin, kagak bakal masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim kepada saudaranya. Na'udzubillah min zalik. Maka pesan di malam ini, ketika masih ada saudara, apalagi masih ada orang tua, adiknya, engkongnya dan lain-lainnya, sambung silaturahim, datangi mereka semua. Kalau didatangi mereka semua, setapak demi setapak langkah kita, maka itu dicatat rangkaian pahala untuk almarhum orang tua kita. Dan yang terakhir Pak, ketika amalan kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita, enggak mau putus, adalah wa ikramu sodiqihima, muliain teman orang tua kita. Orang tua kita kan punya temannya Pak, banyak. Maka ketika masih ada, datengin, sambung silaturahim kepada teman daripada orang tua kita. Silaturahmi Islamiyah sambung, kenapa? Pahalanya akan ngalir kepada kedua orang tua kita. Ini guru masalahnya pas banget orang tua saya meninggal, temannya meninggal juga. Jadi temannya guru semua, guru kagak ada. Kalau memang kagak ada, berarti mereka punya yang namanya family saudara. Uangnya mungkin pada masih hidup, bininya masih pada hidup, anak-anaknya masih hidup. Ayo rangkul semua. Untuk apa? Menjalin hubungan orang tua kita yang udah nggak ada kepada mereka semuanya. Nah inilah Pak, 5 perkara ini tidak akan memutuskan kita bakti kepada kedua orang tua. Artinya Pak, yang nggak ada aja orang tua masih bisa berbakti, apalagi kalau masih ada, jangan disia-siain. Terakhir, kita baca suratul Fatihah, karena tadi Pak Haji Baisuno bilang rokok sebatang habis, saya lihatin nggak ngerokok lagi, dia nambah lagi berarti panjang lagi ini perkara. Kita hadiahkan Fatihah ini buat almarhum almarhumah yang disebut di muqaddimah tadi, dan juga kita niatkan buat sahibul bait, semoga semuanya kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat Allah anugerahkan kepada sahibul bait beserta almarhum almarhumah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.